Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa an alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat seiman dimanapun kita berada, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah SWT, berselawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan lapas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya membacakan sebuah ayat yang singkat, yakni surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal jari zil qurba wal jaril junubi wasohibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha yuhibbu mangkana mukhtalang fakhuro. Shadaqallahul azim. Yang akan kita jelaskan secara singkat setiap kata menurut tafsir dari beberapa alim ulama, ya. Yang pertama, Allah SWT mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Allah SWT sebagai pencipta, dialah yang mengadakan kita manusia, alam beserta isinya, khususnya manusia, dari tidak ada menjadi ada, dari benda mati menjadi benda hidup. Kenapa kita harus menyembah Allah SWT? Karena Allah lah nanti tempat kita kembali. Dengan singkat, Allah SWT, manakala kita ingkar, kufur nikmat, termasuk golongan-golongan orang musyrik misalnya, kafir, artinya kufur nikmat, tidak mau beribadah kepada Allah SWT, maka Allah SWT bertanya, menyindir, ada apa dengan kalian hingga kufur? Padahal kalian dari benda mati, dari tidak ada menjadi ada. Nanti kalian akan dihidupkan kembali, akan dimatikan, kemudian dihidupkan, dikumpulkan untuk menghadapku, mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat selama kalian dihidupkan. Itu lebih kurang secara singkat, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dan Allah pada dasarnya juga mengingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan kalian jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Janganlah beribadah kepada Tuhan selain Allah. Hanya Allah semata tempat kita beribadah, tempat kita memohon, tempat kita memuji, tempat kita memohon pertolongan, perlindungan, keselamatan, dan lain sebagainya. Allah SWT dengan jelas memerintahkan kenapa kita harus beribadah, karena hanya dengan beribadah kepada Allah SWT kita akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah SWT,
dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu lebih kurang sebagaimana diceritakan diperintahkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu. Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu itu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa lah yang nantinya akan mendapatkan kasih sayang Allah, terhindar dari azab dan murkanya. Jamaah sahabat seiman dimanapun kita berada yang dimuliakan Allah SWT, wala tusriku bihi syai'a, baik secara langsung maupun tidak langsung, janganlah kita mempersekutukan Allah SWT dengan mensyirikan, meniatkan suatu amalan atau berniat untuk melakukan sesuatu ibadah karena sesuatu yang lain. Misalnya ingin bersedekah karena dilihat orang, karena dipuji-puji orang, karena ingin disanjung-sanjung, ingin disebut dermawan, ya, pergi haji karena ingin mencari gelar, mencari popularitas, mencari sebutan bahwa kita ini orang yang alim, maka ini sangat merugikan diri kita sendiri. Allah tidak akan menerima amalan kita sebesar apapun. Bersedekah kita, memberi orang kehidupan, memberi orang pertolongan, bantuan uang dan lain sebagainya, maka akan hancur amal ibadah kita. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Allah SWT mengatakan, janganlah wahai orang-orang yang beriman, kalian menghancurkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut pamer, riya karena manusia. Dan apabila kita melakukan sesuatu amalan bukan niat semata karena Allah, maka semuanya akan mubazir. Ya, mubazir. Di dalam surat Al-Furqan ayat 23 dikatakan, wa qudimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habba ammansura. Kami perlihatkan nanti amalanmu di dunia, akan tetapi kami hembuskan bagaikan debu yang bertebangan dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Artinya apa? Ibadah kita percuma. Jadi di dalam petikan ayat ini, mari kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kalimat selanjutnya, Allah SWT memerintahkan agar kita ini berlaku baik kepada manusia, memperlakukan manusia dengan akhlak yang mulia, yang terhormat, yang santun. Yang pertama kata Allah SWT, wabil walidaini ihsana, berlaku baiklah kalian terhadap kedua orang tua, bersyukurlah kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita, yang telah memelihara kita, yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT, kita wajib bersyukur kepada kedua orang tua. Maka kedua orang tua ini sebagai syarat bahwa diterimanya ridho Allah itu tergantung dengan ridho kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Maka kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan kemampuan kita yang ada dan berusaha menyenangkan hati kedua orang tua. Lebih kurang begitu. Wabil walidaini ihsana. Wabizil korba wal yatama.
Berbuat baiklah kepada kaum kerabat, adik kakak, ya kan? Adik kakak itu kaum kerabat. Wal yatama, orang anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Kita harus perlakukan mereka dengan baik. Kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, mereka perlu dihargai, mereka perlu diperlakukan dengan baik, mereka perlu dihormati, dikasih sayangi. Sahabat dekat, sahabat jauh, atau yang disebut dengan tetangga, tetangga dekat dan tetangga jauh. Wal jarizil qurba wal jaril junubi, tetangga dekat dan tetangga jauh, itu semuanya harus kita perlakukan dengan baik. Wasohibi bil jambi wabni sabil, rekan kerja, rekan sekantor, rekan dimanapun kita bekerja, tidak boleh kita saling menyakiti, saling merugikan, saling curang mencurangi, saling iri mengiri, saling adu domba, dan hal lainnya yang dapat merugikan orang lain dan juga dapat merugikan diri kita sendiri. Maka manakala kita mengamalkan ayat Allah ini, maka tidak akan terjadi kita tipu menipu, sikut sana sikut sini, saling merugikan, dendam, adu domba, bahkan terjadi perkelahian, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena Allah SWT memerintahkan agar kita ini berlaku baik kepada sesama manusia, mulai dari orang tua, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ya, wabni sabil, orang-orang dalam perjalanan yang bukan perjalanan dalam maksiat, kita harus perlakukan dengan baik. Seperti orang sedang berjihad di jalan Allah, orang yang mampir di masjid, di tempat-tempat ibadah, itu perlu kita perlakukan dengan baik. Perlu kita kasih minum, tawari makan, pelayanan, kehormatan dan lain sebagainya. Wa ma malakat aimanukum, dan termasuk hamba sahaya yang kalian miliki. Kalau dulu zaman perang, zaman Nabi dulu itu masih marak hamba sahaya. Artinya tawanan-tawanan perang. Kalau kita punya tawanan perang, maka kita harus perlakukan mereka dengan baik. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Maknanya apa? Kalau kita punya anak buah kerja, punya pembantu, punya asisten, punya supir, punya siapa yang kita gaji dengan hasil dari usaha kita, karena kita perlu tenaga mereka, maka kita perlu memperlakukan mereka dengan baik, tidak dengan semena-mena. Innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dalam penutup ayat ini, Allah SWT mengatakan sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya apa? Kita tidak boleh bersikap angkuh, bagak kitalah yang pintar, kitalah yang alim. Semua manusia di mata kita tidak ada yang benar, ya, hanya kitalah yang baik, hanya kitalah yang benar, hanya kitalah yang alim, hanya kitalah yang pintar. Itu tidak boleh. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah sangat benci, sangat murka, sangat tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Artinya apa? Kalau ada kesombongan di dalam diri kita, ada rasa bangga kita di depan orang-orang lain, apalagi terhadap Allah SWT, kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, ya, tetangga dekat, tetangga jauh, rekan kerja, orang dalam perjalanan, hamba saya, kita tidak boleh berlaku sombong dan membanggakan diri. Kita adalah sama. Kita diciptakan oleh Allah SWT berbeda,
bersuku-suku, warna kulit bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hitam, ada yang putih dan lain sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dicintai Allah, yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah yang bertakwa di antara kamu. Demikian, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.